Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa qatafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu di tempat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan materi kajian kita di dalam membahas kitab Az-Zakah was-Shayd, fikih yang berkaitan dengan sembelihan dan juga fikih yang berkaitan dengan hewan buruan. Kemarin kita telah jelaskan tentang ucapan dari penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tatkala beliau mengatakan wa yushtaratu fi dzakati an yakuna al-mudzakki musliman aw kitabiyan, dan dipersyaratkan di dalam sembelihan itu an yakuna al-mudzakki musliman aw kitabiyan, hendaklah mudzakki orang yang menyembelih itu musliman aw kitabiyan, orang yang beragama Islam atau orang yang beragama ahli kitab. Agama Islam jelas, ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi dan juga Nasrani. Selain itu maka tidak sah. Kemudian wa an yakuna bimuhaddadin. Yang kedua adalah hendaknya dengan alat yang tajam. Kemarin sudah kita bahas. Wa an yunhirad dama. Dan syarat yang ketiga adalah hendaknya alat tersebut itu dapat mengalirkan darah. Wa an yaqta'al hulquma wal mari'a. Dan hendaknya memotong tenggorokan dan juga salah satu dari urat nadi. Wa an yudhkara ismullahi alaihi. Dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya, ya. Ini adalah 5 syarat sembelihan. Kemarin telah kita sebutkan bahwa di poin yang keempat, dan tentunya sudah kita bahas pula, di mana tatkala beliau mengatakan wa an yaqta'al hulquma wal mari, yaitu hendaknya memotong tenggorokan dan juga mari, yaitu urat nadi. Dan kita telah jelaskan bahwa yang paling utama adalah memotong semuanya, tenggorokan, kerongkongan, hulqum itu adalah kerongkongan, ya. Hulqum artinya adalah kerongkongan. Taib, apabila sudah memotong kerongkongan dan juga salah satu dari urat nadi, maka di situ dihukumi patokan dasar sah. Lebih dari itu maka lebih utama. Apabila bisa memotong tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi, maka itu yang paling utama. Apabila dipotong kerongkongannya saja dan kemudian salah satu dari urat nadi, maka kata beliau sudah dihukumi sembelihan itu adalah sembelihan yang sah. Meskipun kalau cuma terpotong kerongkongan, kemudian terpotong urat nadinya, tentu matinya akan lama, ya atau tidak, Pak? Matinya akan lebih lama. Taib, kalau seandainya matinya cukup lama, kemudian disembelih lagi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Taib, Ana perlu sampaikan ulang supaya kita lebih paham bahwa kemarin kita telah sebutkan hewan yang dilarang untuk atau tidak halal disembelih, atau lebih tepatnya syarat sah disembelih adalah hewan itu masih ala qaidil hayah. Dia masih memiliki kehidupan yang normal. Bukan hewan yang apabila dibiarkan maka hewan tersebut itu akan meninggal dunia. Seperti hewan yang terjerat, tercekik, kejatuhan batu, kemudian terlempar, adu banteng, dan yang lain sebagainya. Jadi perlu kita bedakan dua kasus, Pak. Ini supaya tidak terjadi salah faham. Kasus yang pertama, apabila hewan itu ketimpa batu, hewan ketimpa kayu, atau hewan jatuh, atau hewan adu kepala, atau hewan terjerat. Semua sebab ini adalah sebab-sebab di mana hewan itu kalau meninggal dengan sebab tersebut maka sembelihannya tidak halal. Ana ulangi ya. Hewan sapi kalau kena batu, kejatuhan batu, jatuh dari tempat yang tinggi, adu kepala, atau terjerat talinya, tali kekangnya, maka semua ini adalah sebab-sebab di mana apabila seekor hewan mati karenanya, maka tidak akan halal dagingnya. Kan begitu ya? Baik, kalau ada hewan yang terjerat, tatkala dia terjerat, dia sudah hampir mati. Sebentar lagi dia mati dalam kondisi hewan tersebut sudah sekarat. Ya, hewan tersebut sudah sekarat. Kemarin sudah kita sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama, boleh atau tidak hewan tersebut disembelih. Karena hewan tersebut notabene-nya sudah tidak hidup normal lagi. Dibiarkan sebentar lagi dia akan mati. Sebagian para ulama kita mengatakan boleh dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Karena hewan itu untuk halal disembelih harus disyaratkan masih hidup normal. Ya, masih hidup normal. Kalau dia terjerat atau kejatuhan batu gitu ya, atau ketabrak mobil, kemudian sekarat. Dalam kondisi tersebut sebagian para ulama kita mengatakan kalau disembelih maka sembelihannya tidak sah. Tidak akan menjadikan hewan itu halal. Kenapa? Karena hewan tersebut sudah dalam kondisi tidak hidup lagi. Ya, hidupnya sudah tidak normal lagi. Ini berbeda ma'asyiral muslimin kalau seseorang itu menjadikan sembelihan yang kedua untuk mempercepat kematian dari hewan tersebut. Jadi kalau seandainya hewan itu sudah disembelih, ya, hewan itu sudah disembelih. Apabila sembelihan yang pertama, kemarin kita sudah bahas, apabila seseorang mengulangi sembelihan. Kalau seandainya hewan itu disembelih dengan sembelihan yang pertama, kemudian sudah sah, gitu ya, kemudian sudah sah sembelihan tersebut, akan tetapi menjadikan hewan tersebut cukup lama untuk meninggal dunia, untuk matinya. Bolehkah di situ ditambahi untuk sembelihan lagi? Kemarin kita bahas ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan boleh untuk menambah cepatnya hewan tersebut supaya mati dengan syarat sembelihan yang pertama itu sudah mencapai titik standar sah, ya. Yang pertama, sembelihan pertama itu sudah mencapai titik standar sah. Sehingga sembelihan yang kedua sebenarnya bukan untuk menjadikan hewan itu halal, karena hewan itu sudah halal sebenarnya. Hewan itu sudah halal karena sembelihan yang pertama sudah mencapai titik sah, hanya untuk mempercepat saja. Ini beda kasus, Pak, dengan orang yang menyembelih sembelihan pertama itu hanya terpotong kerongkongannya saja. Kemudian dia lepas, ternyata belum terpotong, dia ulangi lagi. Ini kasus yang berbeda. Kenapa? Karena kasus yang kedua ini belum mencapai titik standar sah. Terus ada sembelihan lagi, ya. Maka yang kedua ini kasusnya sama seperti yang pertama, yaitu seperti hewan yang terjerat, seperti hewan yang kejatuhan batu, seperti hewan yang tertabrak, ya, atau hewan yang terjatuh dan yang semisalnya. Ini supaya kita bisa memahami dengan jelas, ya, supaya tidak ada polemik. Kemudian yang kedua, wa an yuzkara smullahi alaihi, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Maksudnya adalah membaca tasmiyah, menyebut dengan bismillah. Dan kita sebutkan kemarin syarat sah sembelihan, bismillah merupakan syarat sah sembelihan apabila seseorang itu ingat. Apabila seseorang lupa dan benar-benar lupa,
maka sembelihannya tetap dihukumi sah. Taib, ini adalah 5 syarat ya. Ini adalah 5 syarat. Taib. Kita masuk kepada syarat yang berikutnya. Nah, antum dibaca Amar. Bawa kitab Amar. Nyerah semua metu kok ini. Nggak boleh ikut majelis kalau nggak persiapan. Ayo. Bawa kitabnya. Wa ujiza. Baik, hasbuk. Wa kadzalika, dan demikian itu yushtaratu fis shaidi, disyaratkan pula di dalam as-shaid. Shaid itu artinya adalah apa? Buruan, ya. Demikian itu maksudnya apa, Pak? 5 syarat tadi. 5 syarat tadi itu disyaratkan pula untuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang berburu. Jadi memakan hewan buruan itu tidak serta-merta halal. Dilihat dulu satu, siapa yang berburu. Satu yang berburu adalah orangnya tatoan. Kemudian jarang sholat, bahkan mungkin nggak pernah sholat. Kemudian setelah itu dia sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak sholat dalam berburu sama hukumnya seperti orang yang menyembelih tapi dia tidak sholat. Apa hukum sembelihannya? Sama seperti apa hukum memakan buruan orang yang tidak sholat. Kemarin sudah kita jelaskan perincian hukumnya yang bermula tentang hukum apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, dalam mazhab Hanabilah meninggalkan sholat meskipun mengetahui meyakini hukumnya wajib, dia meninggalkan karena malas, maka hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Dengan demikian sembelihannya tidak sah. Demikian pula berburu. Apabila ada orang yang berburu, dia tidak sholat, kemudian tidak dekat dengan agama, maka dalam mazhab Hanabilah, sembelihan orang yang tidak sholat atau buruan orang yang tidak sholat, maka hukumnya juga sama. Kata beliau tadi, wa kadzalika yushtaratu fis shaidi, dan demikian pula disyaratkan di dalam buruan. Illa annahu yahillu bi'aqrihi fi ayyi mawdi'in min badanihi. Melainkan bahwasanya shaid itu yahillu bi'aqrihi. Buruan itu halal dengan aqr. Nanti akan kita jelaskan aqr. Aqr itu artinya adalah melukai. Fi ayyi mawdi'in min badanihi. Pada setiap tempat di area badannya. Wa mithlu saydi ma nafara wa ujiza an dhabhihi. Dan semisal dengan sayd, semisal dengan hukum hewan buruan, ma nafara, hewan yang lari, wa ujiza an dhabhihi, hewan yang berontak gitu ya. Hewan lulut tapi berontak, sapi yang berontak, sapi yang marah, unta yang marah, kerbau yang marah. Wa ujiza an dhabhihi, dan tidak mampu dari disembelihnya dia hewan tersebut. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau masuk ke dalam pembahasan kitab As-Shayd, fikih yang berkaitan dengan apa? Fikih yang berkaitan dengan hewan buruan. Taib. Kita akan jelaskan beberapa poin yang cukup penting yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar hewan buruan. Hukum-hukum seputar hewan
buruan. Baik, ini adalah pembahasan yang penting. Hewan buruan atau yang berkaitan dengan hewan buruan biasanya diistilahkan oleh para ulama dengan as-saidu. Said. As-saidu. As-said ini dalam bahasa Arab, dalam penggunaan hukum syar'i ada dua. Yang pertama adalah fi'il, artinya perbuatan. Yang kedua adalah maf'ul, objek, yaitu yang diburu. Jadi di dalam bahasa Arab, soid itu diistilahkan untuk perbuatannya, perbuatan berburu, yaitu istiyad, dalam bahasa Arab juga dinamakan dengan soid. Demikian pula hewan yang diburu dalam bahasa Arab dinamakan juga dengan apa? Dinamakan juga dengan as-said. Ini adalah poin yang pertama. Jadi Kitabus Said itu adalah kitab yang berkaitan dengan fikih seputar cara berburu atau yang berkaitan dengan hewan buruan. Jadi kalau nanti kita menjumpai terjemahan, yang satu menerjemahkan kitab yang berkaitan dengan hukum berburu. Ini juga boleh. Karena istilah said juga berlaku untuk perbuatan. Yang kedua, misalnya diterjemahkan Kitabus Said, kitab yang berkaitan dengan hewan buruan, pun juga ini tidak keliru. Kenapa? Karena istilah said itu bisa dimaknai dengan hewan buruan atau perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah. Apa hikmah dari diperbolehkannya berburu? Baik. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah al-intifa'. Intifa' artinya adalah memanfaatkan. Nikmat Allah untuk beribadah. Jadi salah satu hikmahnya adalah seseorang itu bisa memanfaatkan nikmat Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi orang kalau mau sholat, mau puasa, dia butuh untuk punya tenaga. Mau jihad harus punya tenaga. Bagaimana caranya untuk memiliki tenaga? Salah satunya adalah dengan apa? Dengan berburu, ya. Salah satunya adalah dengan berburu. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah bentuk latihan menggunakan senjata. Ya, bentuk latihan menggunakan senjata. Jadi orang kalau berburu dia pasti menggunakan apa, Pak? Senjata. Ada kalanya menggunakan tembak, menggunakan bedil, ya. Terus kemudian menggunakan apa lagi? Panah, menggunakan tombak. Ya, kalau anak-anak menggunakan apa, Pak? Ketapel, ya. Nanti kita bahas. Ada nggak di sini? Nanti mungkin hadisnya Adi bin Hatim disebutkan atau nanti kita bahas ya hadisnya Adi bin Hatim. Baik. Kemudian menggunakan apa lagi, Pak? Macam-macam ya. Menggunakan jerat, kan begitu, Pak? Berburu menggunakan jerat. Semua itu kata para ulama termasuk di antara bentuk latihan menggunakan senjata. Jadi keseharian seorang muslim itu akan dilatih, ya, keseharian seorang muslim akan dilatih bagaimana dia bisa menggunakan senjata. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan oleh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ya, bisa kekuatan fisik dengan latihan bela diri, ya, atau memegang senjata, ya. Ini adalah hikmah. Di antara hikmah tentunya para ulama
ada yang menyebutkan hikmah-hikmah yang lainnya terkait tentang syariat dari berburu. Dan kalaupun seandainya tidak disebutkan oleh para ulama, maka kita harus yakin sebagai seorang muslim bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal tersebut, di baliknya ada banyak sekali hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim, zat yang maha hikmah. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti di dalamnya terdapat hikmah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hukum berburu. Hukum berburu. Para ulama kita mengatakan bahwa berburu hukum asalnya adalah diperbolehkan. Atau mubah. Hukum asalnya adalah diperbolehkan atau mubah. Berdasarkan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, kemudian dalil Ijma'. Ya. Dengan dalil Ijma'. Dalil Al-Quran banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengatakan wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah halal, maksudnya sudah tidak berihram, maka silahkan bagi kalian untuk berburu. Kemudian yang kedua dalil sunnah. Dalil sunnah ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya adalah hadis Adi bin Hatim dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaih." Apabila engkau melepaskan anjing buruanmu, maka bacalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in amsaka 'alaika fa adraktahu hayyan fadhbahu. Kalau seandainya anjing itu kemudian menerkam buruannya, kemudian kamu masih menjumpai hewan tersebut dalam kondisi hidup, fadhbahu, maka sembelihlah. Wa in adraktahu qad qutila wa lam yu'kal minhu fakulhu. Kalau ternyata kamu kejar dalam kondisi hewan buruan, target buruan itu sudah meninggal dunia, sudah mati, tapi belum dimakan oleh anjing tersebut, maka makanlah. Wa in wajadta ma'a kalbika kalban akhar wa qad qutila fala ta'kul minhu. Tapi kalau engkau mengejar hewan buruanmu, ternyata setelah kamu kejar targetnya sudah mati tapi anjingnya ada dua, ya. Kamu tidak tahu mana dari keduanya yang membunuh target tersebut, fala ta'kul minhu, maka jangan kamu makan hewan tersebut. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah. Karena engkau tidak tahu mana dari keduanya yang sudah membunuh anjing tersebut. Wa idza ramaita bisahmika fadhkur ismallah. Kata Nabi SAW, kalau engkau melepas anak panahmu, maka bacalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghaba anka yauman. Kemudian apabila ternyata setelah kamu lepaskan anak panahmu mengenai sasaran, lama tidak ketemu. Setelah ketemu, illam tajid fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta. Kalau ternyata lewat satu malam, kemudian besoknya ketemu dan tidak ada bekas panah, bekas tombak, bekas alat kecuali alatmu saja, fakul in syi'ta, maka makanlah kalau engkau mau, ya, kalau engkau mau. Fa in wajadtahu ghariqan fala ta'kul. Apabila engkau menjumpai setelah dipanah terus nyemplung ke air, tenggelam, fala ta'kul, maka jangan engkau makan hewan buruan tersebut. Ini hadis yang cukup panjang dari Adi bin Hatim, ya. Tatkala beliau bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi menjawab apa yang ditanyakan oleh Adi bin Hatim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz yang barusan Anda sebutkan adalah riwayat Muslim. Taib, ini adalah salah satu di antara dalil. Dan juga hadis Adi bin Hatim, dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad." Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berburu dengan ketapel.
ya dengan ketapel. Kemudian kata Nabi SAW, in asabta bihaddihi fakul. Kalau seandainya engkau mengenai alatmu itu mengenai sasarannya dengan sisi yang tajamnya, fakul, maka makanlah. Wa in asabta bi'ardihi, kalau seandainya apa yang kamu lemparkan itu ternyata tidak mengenai hewan buruan kecuali di bagian tumpulnya, wa qad qutila fahuwa waqidun fala ta'kul. Kemudian ternyata dia mati, maka sesungguhnya dia itu adalah hewan yang terkena benda tumpul. Fa innahu waqid. Sesungguhnya dia waqid fala ta'kul, maka tidak boleh. Berangkat dari sini para ulama kita mengatakan apa hukum berburu dengan ketapel? Jawabannya dilihat apa yang dijadikan pelurunya. Biasanya kalau zaman dulu pakai apa, Pak? Pakai kelereng. Yang kaya, Pak. Yang kaya beli kelereng dulu. Kalau yang nggak bisa, yang nggak ya pakai apa? Pakai batu-batu itu. Pakai batu. Nah, batu itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tajam atau tidak? Tidak tajam, tumpul. Kalau kena burung, maka tidak akan mengeluarkan darah. Jadi hanya akan menjadikan burung itu membiru, ya. Maka dalam kondisi semacam itu kata Nabi SAW, fa innahu waqidun fala ta'kul. Kalau seandainya konsepnya seperti itu, maka itu adalah hewan yang terkena benda keras, dia mati terkena benda keras, maka jangan dimakan, ya. Tapi kalau panahnya pakai panah apa, Pak? Pakai yang itu loh, Pak, kayak tembak-tembakan itu loh. Nah, itu nusuk kemudian mati, maka diperbolehkan. Baik. Dan juga ijma dinukil oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Mudhir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwa berburu itu hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi bukan wajib, juga bukan sunnah, kecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Baik. Hukum mubah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki ketentuan, bisa terlarang. Bisa terlarang. Satu, apabila merusak. Apabila merusak sawah bertanduri pari, ditek-itek wong ngejar manuk, ya. Tapi boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ini kadang-kadang yang dilihat objeknya, sasarannya. Kalau dulu waktu masih kecil itu burung itu loh, Pak, yang di semak-semak itu loh. Burung manuk guwek ya, Pak. Nah, itu yang suka nelor-nelor itu. Jadi kalau pas lari-lari nggak tahu ternyata sawahnya sawahnya orang. Begitu lihat ke belakang ternyata sudah musnah sawahnya. Baik, ini hukumnya terlarang, bukan terlarang berburunya, tapi terlarang karena ada efek yang lain, yaitu karena bisa merusak apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram, seseorang yang muhrim tidak diperbolehkan untuk Untuk berburu. Nah, perlu untuk diperinci ma'asyiral muslimin di sini. Perlu untuk kita ketahui bahwasannya berburu itu ada dua. Rincian untuk orang yang ihram. Berburu itu ada dua. Yang pertama, shaydul bahri. Yang kedua, shaydul barri. Baik, shaydul bahri artinya adalah berburu hewan laut. Shaydul barri berburu hewan darat. Baik, bagi orang yang berihram, orang yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah, ya, maka dari keduanya ini yang dilarang itu hanyalah berburu hewan darat saja.
Diharamkan bagi orang yang muhrim, ya, bagi orang yang muhrim. Adapun berburu hewan laut, maka hukumnya diperbolehkan. Hukumnya adalah diperbolehkan. Berburu hewan laut bagi orang yang sedang ihram, hukumnya adalah diperbolehkan. Taib, ini adalah berburu. Berburu hewan laut itu contohnya apa, Pak? Jolo, gitu ya. Jolo itu berburu apa hewan? Hewan laut. Mancing, mancing berburu hewan laut tidak? Berburu hewan laut sama, ya. Kalau di Mekah bisa nggak berburu hewan laut, Pak? Nggak ada, lautnya sopo ya. Jauh. Tapi berburu hewan laut itu maknanya luas. Kalau seandainya di Mekah misalnya ada pemancingan umum, ya, bukan Indonesia ya Pak. Misalnya kalau ada ya, misalnya kalau ada kan ada sungai-sungai ya di Taif. Kalau seandainya orang itu berburu hewan laut, ada orang menyediakan apa? Hiburan bagi orang-orang yang muhrim, ya, berburu apa? Mancing. Nanti kalau sudah dapat sekilo ditimbang. Ini orang Arab tapi tipikalnya bukan seperti itu, Pak. Tidak ada yang mau kayaknya. Seandainya, boleh atau tidak, Pak? Boleh. Semua yang berkaitan dengan buruan hewan laut oleh Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala sudah rincikan secara panjang lebar dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang sedang ihram. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shaydhi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan hewan-hewan dengan sebagian dari hewan-hewan buruan yang dapat kalian ambil hanya dengan menggunakan tangan kosong, kata Allah Subhanahu wa taala. Burung-burung di pelataran Masjid Nabawi, di pelataran Masjidil Haram sangat mudah untuk diperoleh hanya dengan apa? Tangan kosong saja, ya. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib, agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kalian yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersendirian. Ini adalah salah satu di antara hikmah. Kemudian Allah berbicara di dua ayat yang berikutnya tentang orang-orang yang berburu. Jadi buruan, apabila buruan itu berkaitan dengan buruan hewan darat, maka hukumnya haram, apapun itu. Berburu dhab, berburu kijang, berburu burung, berburu ayam, ya, berburu apa lagi? Semuanya hukumnya adalah diharamkan, ya, hukumnya adalah diharamkan. Meskipun dia tidak makan, meskipun dia berburu untuk orang lain, hukumnya diharamkan. Ada khilaf di kalangan para ulama, tapi yang jelas hukum zahirnya adalah tidak diperbolehkan. Baik, ini adalah sayd al-bar, ya, saydul barri. Dan ayat yang barusan Anda baca itu memberikan hikmah yang luar biasa, pelajaran buat kita. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian. Menguji kalian dengan apa? Dengan sesuatu dari hewan buruan yang sangat mudah untuk kalian dapatkan. Kalau kita analogikan dengan kondisi kita yang tidak muhrim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin lebih dekat kepada handphone, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kalian untuk menggunakan handphone. Beli handphone, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan media sosial dan yang lain sebagainya. Allah kasih kemudahan kepada kita. Tapi tujuannya satu, kemudahan itu bukan untuk dimanfaatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Allah mengatakan liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Supaya Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa di antara kalian yang benar-benar takut kepada Allah saat dia bersendirian. Ya, saat dia bersendirian. Saydul bahr, adapun saydul bahr yaitu buruan hewan laut, maka hukumnya diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama bagi orang-orang yang muhrim. Adapun kita, maka dua-duanya saydul bahri boleh, saydul barri juga boleh, saydul fawakih pun juga apa? Boleh, ya. Taib, jadi kita boleh berburu hewan laut, boleh berburu hewan darat, semuanya diperbolehkan. Nah, taib, ini adalah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang berkaitan dengan
hukum dari berburu. Jadi hukum asalnya adalah mubah. Bisa jadi terlarang apabila mengandung unsur pengerusakan terhadap hak milik orang lain. Nah, yang kedua adalah ihram, dengan catatan apabila ihram tersebut yang diburu itu adalah hewan darat. Adapun hewan laut bagi orang yang berihram maka hukumnya adalah diperbolehkan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang ketiga berkaitan dengan hukum berburu. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perhatian terkait tentang berburu. Perhatian terhadap berburu. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dilarang berburu jika hanya untuk asik-asikan, hanya untuk mainan, suka-sukaan. Maksudnya yang penting dimakan gitu loh, Pak. Bersenang-senang. Hanya untuk jadi target aja lah. Jadi target. Kalau dimakan kan boleh. Senang berburu terus berburu boleh atau tidak, Pak? Boleh. Jadi kata Nabi SAW, la tattakhidhu syai'an fihi ruh gharadan. La tattakhidhu syai'an fihi ruh gharadan. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai target. Jadi kalau kita lari, ayo kita nyari burung, begitu, atau nyari bajing ya. Tembak, begitu tembak mati, dah, wah saya menang, saya dapat, udah biarkan aja. Tidak dimakan, tidak dikasihkan ke orang, tidak dijual. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi kalau seseorang berburu, hendaknya harus ada manfaat yang dia dapatkan. Tidak boleh hanya sekedar merusak saja. Berburu hanya untuk menjadikan sesuatu yang memiliki ruh itu sebagai target. Nembak, begitu nembak dapat kijang misalnya, sudah selesai. Dibiarkan mati begitu saja, ini hukumnya terlarang. Nabi SAW mengatakan, la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharadan. Rahul Bukhari. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh hanya sebagai target apa? Target buruan, tanpa pernah dimanfaatkan. Adapun bila dimanfaatkan, maka boleh. Apa bentuk memanfaatkan hewan buruan? Satu, dimakan. Dimakan sendiri. Yang kedua, dihadiahkan. Kemudian yang ketiga, dijual. Yang ketiga adalah dijual. Boleh, ini semuanya hukumnya diperbolehkan. Habis mancing misalnya. Mancing dapat ikan kakap 10 kilo. Ya, kemudian pulang ditukarkan beras. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Mancing dapat ikan kakap. Habis dapat ikan kakap dibakar. Boleh atau tidak, Pak? Boleh. Semuanya ini hukumnya adalah diperbolehkan. Mancing dapat lele, dapat ikan kakap terus ini. Setelah itu dikasihkan santri Sabilun Najah. Boleh atau tidak, Pak? Nah, ini afdol ya. Sedekah. Nah, taib, ini adalah salah satu di antara bentuk memanfaatkan. Sing seneng ustate. Senyum. Taib. Dari Sa'id Ibnu Jubair, beliau pernah mengatakan, Marra ibnu Umar radhiyallahu anhuma bi fityanin min Quraisy. Ibnu Umar, beliau pernah melewati sekelompok anak-anak dari suku Quraisy. Ya. Qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Mereka mengikat seekor burung, kemudian mereka latihan titis-titisan dengan lemparan. Dilempar, siapa yang kena, wah menang gitu ya. Subhanallah. Ternyata anak-anak di masa itu juga ada yang semacam apa? Semacam ini. Taib. Kemudian
Wa qad ja'alu li sahibi at-tayri kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au Ibnu Umar tafarraqu. Tatkala Ibnu Umar datang mereka pencar, ya, mereka lari. Mereka tahu ini adalah apa? Adalah kesalahan. Mirip ya seperti anak-anak masa kita ya, Pak. Mainan begitu datang orang yang dewasa ya, lari apa? Lari kocar-kacir. Kemudian faqala Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini? Siapa yang naruh burung di sini terus dijadikan apa? Objek panahan. Katanya beliau, la'anallahu man fa'ala hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruha gharadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang melaknat siapapun orang yang menjadikan sesuatu yang memiliki ruh dijadikan objek sasaran. Adapun kalau kayu, batu, tembok ini semuanya hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau menjadikan seseorang dijadikan sasaran ya, hewan, kambing, mana burung biasanya ya. Maka ini hukumnya dilarang. Kemudian yang kedua, di antara nasihat yang disebutkan oleh para ulama adalah memperhatikan hukum-hukum syar'i. Memperhatikan hukum dan batasan syar'i. Memperhatikan hukum dan batasan syar'i yang paling utama adalah memperhatikan tentang hukum-hukum di dalam berburu, terutama hewan yang akan dijadikan hewan apa? Buruan. Berburu ayamnya tetangga. Ini kan berburu secara hukum asal boleh. Iya, tapi objeknya adalah ayam tetangga. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama terkait tentang status hewan buruan. Hewan buruan. Hewan buruan yang tidak memiliki pemilik. Tidak memiliki pemilik. Bukan tidak diketahui pemiliknya ya Pak. Kalau ayam-ayam di sekitar kita itu ada pemiliknya tidak? Ada, meskipun yang memiliki kurang perhatian ya. Ya, ini jadi koreksi juga. Kadang-kadang ayam kita melek di tempat tetangga ya. Ini jangan kita normalisasi, Pak. Kadang-kadang ada orang sudah ngepel, habis dipel bersih lantai depannya, orangnya masuk, ayamnya apa? Ngerjain. Ya, datang lagi, melek lagi, subhanallah. Ini tidak diperbolehkan. Kita yang punya ayam hendaknya kita perhatikan, kita kandang, ya kita kandang. Kalau seandainya ayamnya jenengan nanti penyebab kecelakaan, jenengan harus tanggung jawab. Ini kan ayamku, minta tanggung jawab sama dia, ya nggak boleh. Jenengan yang punya ayam yang seharusnya jenengan perhatikan, ternyata tidak menyebabkan kerugian orang lain, maka wajib untuk mengganti, harus ada dhaman. Ya, harus ada dhaman. Kemudian yang berikutnya adalah hukum-hukum yang lain, hukum-hukum syar'i yang lain seperti masalah sholat dan yang lain sebagainya. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan man sakanal badiyata jafa. Barang siapa yang tinggal di desa maka dia akan bukan di desa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman maka dia akan punya karakter yang kaku. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tinggal di pedalaman, bukan di desa ya, Pak. Pedalaman, dia tinggal sendirian di ujung gunung, di dalam laut, di tengah hutan, itu jafa. Dia akan memiliki sifat keras, ya, sifat kaku. Kemudian wa man ittaba'a as-sayda ghafal. Barang siapa yang kerjaannya itu cuma mancing aja. Ini kan kata Nabi. Mancing. Barang siapa yang kerjaannya cuma berburu saja, berburu burung saja, ghafal, maka dia akan menjadi orang yang lalai. Benar atau tidak, Pak? Ghafal, maka dia akan menjadi orang yang lalai kepada keluarganya, lalai syariatnya, lalai hukum-hukumnya, bahkan mancing sampai tengah malam dan yang lain sebagainya. Wa man atas sultana ftutin, barang siapa yang mendekati pintu-pintu penguasa, maka dia akan terfitnah. Shahhahul Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, statusnya sah sebagai hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama kita mengatakan, para sahabat mereka itu tatkala berburu tujuannya adalah yang pertama apabila
tujuannya satu, apabila mereka memiliki hajat, apabila mereka punya kebutuhan saja untuk berburu, baru mereka apa? Baru mereka berburu. Contoh kasusnya Pak, di rumah tidak ada lauk, kemudian uangnya habis. Berarti salah satunya cara berburu apa? Bawa pancing. Nah, baru mancing tuh. 1, 2, 3, 4 gitu. Atau memang ada hajat, sudah terlalu penat begitu, inilah kayaknya enak mancing-mancing sekali, sudah. Ini kalau modelana nggak betah, Pak. Mancing 5 menit nggak intuk, wah itu sudah pulang anak. Nggak betah mancing. Harus dimarahin ikannya kenapa nggak makan ya. Baik, ini harus apa? Harus kita perhatikan. Jadi jangan kita jadikan mancing itu setiap hari sebagai salah satu di antara apa? Di antara kebutuhan. Dan tidak boleh dinormalisasi, Pak. Anak kurang sepakat dengan slogan. Katanya orang, kalau laki-lakinya, kalau jenengan punya suami yang tengah malam itu duduk sendirian ngopi, ngerokok, main game di depan rumah, jangan diganggu. Itu sedang melepaskan penat. Ini keliru, Pak. Ya, laki-laki ini rusaknya laki-laki ya seperti itu. Ya, duduk jadi pulang ke rumah itu seolah-olah bebannya terlalu berat. Memang beban laki-laki berat. Tapi syariat tidak pernah mengajarkan untuk seperti itu menjadi seorang laki-laki. Kalau laki-laki Anda jenengan, ya laki-laki jenengan di depan rumah tengah malam merokok gitu ya, ngopi, main game sendirian, jangan diganggu. Itu sedang melepaskan apa? Penat. Ini nambah masalah, ya. Ini nambah apa? Nambah masalah. Ini bukan solusi, bukan solusi. Makanya salah satu yang sering disampaikan oleh para pemerhati dunia parenting adalah kaedah-kaedah dalam parenting itu tidak boleh diterapkan kecuali sesuai dengan hukum syar'i. Ya, kecuali sesuai dengan hukum syar'i. Adapun yang berkaitan dengan barat, semuanya harus ditimbang dengan Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya, tidak boleh seseorang terbiasa berbicara tidak berdasarkan landasan dalil. Nah, kita adzan terlebih dahulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang penting untuk diperhatikan oleh orang yang berburu adalah memperhatikan hukum-hukum dan juga batasan-batasan syar'i. Dan seperti apa? Memperhatikan waktu salat, ya, memperhatikan aurat, memperhatikan waktu salat, memperhatikan aurat, memperhatikan ucapan, ya, memperhatikan ucapan. Kalau mancing lelenya lepas 2 kilo, nah ini biasanya Bapak orang tidak bisa mengontrol ucapannya. Kemudian teman, ya, Nabi SAW memperhatikan urusan masalah teman. Kadang-kadang kita baik, tapi gara-gara teman mancing, teman futsal, teman main, akhirnya seseorang terbawa. Dan kemudian membaca doa, membaca zikir. Apabila mancing di pinggir sungai, di pinggir kali, harus disyariatkan, disunahkan untuk membaca doa. Jadi untuk berburu itu di dalam Islam ada adab-adabnya, ya, adab-adab berburu. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, poin yang penting untuk diperhatikan saat seseorang itu berburu adalah tidak atau waspada dalam menggunakan benda tajam. Orang yang berburu, ya, identik menggunakan benda yang tajam, menggunakan pisau, menggunakan belati, ya, menggunakan pedang, ya, bukan pedang lah ya, ngapain bawa pedang, bawa pisau, golok, terus kemudian panah, kemudian tombak, itu semuanya adalah benda-benda yang tajam. Tidak boleh seseorang mengarahkan benda-benda yang tajam itu kepada saudaranya. Nabi SAW mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anhu hatta yanza'a yadahu minhu wa in kana akhahu li abihi aw li wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengisyaratkan, menodongkan benda tajam kepada saudaranya, maka dari awal dia menodongkan benda tersebut, meskipun hanya bermain-main, dari awal, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia menurunkan benda tajam tersebut. Ya, meskipun yang ditodong itu adalah saudara kandungnya, wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Meskipun yang diajak mainan itu adalah saudara sebapak dan juga saudara seibu. Maksudnya saudara kandungnya. Yang kandung aja tidak boleh, apalagi apa? Apalagi yang tidak kandung, ya. Semuanya apa? Tidak diperbolehkan. Menodongkan saja di dalam Islam tidak boleh, apalagi sampai menggunakan benda tersebut untuk melukai. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian menodongkan benda tajam kepada saudaranya. Fa innahu la yadri la'alla syaitana yanza'u yadahu minhu. Karena dia tidak tahu, bisa jadi syaitan akan menggerakkan tangannya. Ya, jadi syaitan itu bisa menggerakkan tangan, Pak. Menggerakkan tangan, fayaqa fi hufratin minan nar, sehingga dia akan terjatuh ke dalam kubangan neraka. Ini apa? Ini salah satu di antara larangan dari Nabi SAW. Syaitan itu bisa menggerakkan, ya. Makanya dalam hadis yang berkaitan dengan adab-adab makan, Nabi SAW sudah berada di qas'ah, di nampan, kemudian beliau itu sudah membaca basmalah, sudah siap makan,
tiba-tiba ada seorang budak perempuan yang tangannya langsung mau ngambil, dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang Arab Badui mau ngambil lagi makanannya, dipegang lagi oleh Nabi SAW. Ini kenapa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya kita semua sudah baca Bismillah. Setan nggak bisa ngambil, ya setan nggak bisa ngambil. Kapan setan itu bisa ngambil? Dia akan menggerakkan tangan anak kecil tadi untuk ngambil makanan. Dia belum baca Bismillah, menggerakkan tangannya untuk apa? Ngambil. Begitu anak itu mulai ngambil, maka setan juga bisa ikut makan. Tatkala dipegang oleh Nabi, dia nggak bisa ngambil. Akhirnya gerakkan tangan seorang laki-laki untuk ngambil lagi. Ya, dipegang lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama di antaranya adalah Imam Nawawi. Beliau mengatakan setan bisa ikut makan bersama manusia yang tidak baca basmalah kalau orangnya mulai makan. Kalau orangnya belum makan, maka setan nggak bisa ikut makan. Jadi kalau kita belum baca Bismillah, terus kita makan, setannya ikut makan. Kalau seandainya makanan sudah tersiap, kemudian kita baca Bismillah, maka setan tidak bisa. Kalau kita baca Bismillah, selagi kita belum menyentuh makanan, maka setan tidak bisa. Jadi kalau mengerjain, nah, ini waspada di dalam menggunakan benda tajam. Ya, tidak boleh seseorang bermain-main dengan benda tajam. Betapa banyak orang yang hari ini kena pistol, kena tembak dan yang lain sebagainya, ya, dan yang lain sebagainya. Apalagi kalau di daerah Yaman, ya. Daerah Yaman orang megang tembak itu laras panjang itu sudah menjadi makanan harian. Kalau pesta pernikahan orang lain Indonesia bawa mercon, di sana anak-anaknya pemudanya bawa shotgun, dar ya. Lebih jantan, Pak, ya, lebih jantan. Perempuannya juga bisa megang tembak, ya. Perempuannya juga bisa megang tembak. Taib. Ini salah satu di antara fikih yang berkaitan dengan hewan buruan. Pada waktu yang akan datang insyaallah kita akan bahas tentang poin-poin penting yang disebutkan oleh Syekh yang berkaitan dengan hewan buruan. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan jamaah terkait tentang pembahasan kita malam hari ini? Silakan. sudah dijawab ya. Taib. Insya Allah nanti besok pekan depan akan kita bahas. Singkatnya adalah boleh. Tentunya ada beberapa syarat ya. Satu, anjing tersebut sudah belajar, ya, belajar maca kitab. Sudah belajar. Kalau sudah belajar maka boleh. Kemudian yang kedua, dengan ketentuan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ketentuan nanti akan kita bahas beberapa syaratnya. Yang kedua, dengan ketentuan apabila dia menangkap bukan untuk dirinya. Ya, kalau dia menangkap untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh untuk dimakan. Kalau dia menangkap untuk tuannya, maka hukumnya diperbolehkan. Ini diantara syarat boleh untuk menggunakan anjing sebagai hewan buruan. Kata Nabi SAW tadi dalam hadis riwayat Adi bin Hatim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wa in adraktahu qad qutila wa lam yu'kal minhu fakulhu. Kalau seandainya engkau menjumpai anjing tadi setelah kamu utus membaca bismillah, kemudian setelah itu dia menerkam hewannya, kamu datang sudah mati, tapi tidak ada bekas makanan, tidak ada cabik-cabikan, maka ini pertanda anjing tersebut memang berburu untuk tuannya. Tapi kalau sudah ada dimakan, maka tidak boleh. Karena ini anjing keluar dari perintah dan titah dari tuannya, maka tidak boleh untuk dimakan. Nanti pembahasannya sangat panjang, bukan sangat panjang. Ada beberapa faedah penting yang berkaitan dengan hewan buruan dengan anjing. Dan ini sekaligus keutamaan ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah menjadikan ini sebagai salah satu dalil tentang utamanya ilmu. Kalau anjing saja yang najis, terus dagingnya haram dimakan, kalau dia berilmu halal hewan buruannya, apalagi manusia yang berilmu. Bukan halal buruannya juga, tapi ini menunjukkan apa? Keutamaan dari orang yang berilmu. Ya, ayo siapa yang berburu? Tak lepaskan baca bismillah. Baik, nanti anak jaga lilinnya ya. Tidak bercanda. Nah, taib ini adalah yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, silakan.
memanfaatkan nikmat Allah untuk beribadah. Salah satu di antara perkara yang penting tadi kita sebutkan bahwa berburu itu tidak dilakukan kecuali dengan ada tujuan yang bermanfaat. Artinya tatkala seseorang itu berburu, dia akan memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk beribadah. Contohnya di faedah yang kedua, yaitu menggunakan target hewan buruan itu untuk mengasah kemampuannya di dalam persiapan berjihad. Dalam persiapan berjihad, dia akan latihan menembak dan yang sebagainya. Yang kedua, para sahabat Nabi SAW, mereka tidak berburu kecuali apabila ada kebutuhan. Yang paling nampak adalah menjadikan hewan tersebut sebagai alat untuk dikonsumsi. Jadi ini semua adalah bagian dari memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi umat manusia. Nah, ada lagi, Pak? Ya, silakan. Terus nyangkut di pohon harus kita ambil. Tinggi atau tidak, Pak? Kan harus lihat pohonnya tinggi atau nyangkut di. Nah, di situ ada fikih mas'ad mafsadat, Pak. Kalau seandainya nyangkut di burungnya, satu burungnya besar misalnya, Pak. Terus yang kedua nyangkut di pohon yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi ya. Maka dan kita bisa ambil, maka hukum asalnya kita ambil, nggak boleh kita mubadir, ya. Innal mubadirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura dalam surat Al-Isra. Nah, jadi kalau bisa diambil, tidak disia-siakan. Nanti hukumnya adalah terlarang. Nah, silakan. Kalau orang berburu itu kan berburunya itu hubungan dengan kami. Terus sebagian itu ya sholat, sebagian itu berhasil. Berarti kan dijadikan satu, boleh dimakan semua. Baik, ini hari buruannya buruan apa dulu? Karena buruan mancing. Oh, berburu bajing. Baik. Kalau yang diburu itu adalah hewan laut, contohnya ini perinciannya. Kalau yang berburu adalah hewan laut, maka baik itu orang yang muslim, yang kafir, semuanya buruannya itu semuanya adalah halal, boleh itu dimakan, boleh dibagi rata. Adapun kalau hewan buruan itu adalah hewan yang salah satu di antara syaratnya adalah ta'yinus shayd. Mungkin besok akan kita bahas ya. Jadi seseorang itu berburu sesuai dengan apa yang akan dia tuju. Jadi misalnya ada 5 ekor kijang. Dia nggak, pokoknya bismillah apa yang kena, pokoknya ini nggak bisa. Dalam kaidah para ulama, kalau dia tuju dia harus tuju ini. Misalnya anjing saya untuk yang itu, ya. Begitu dia lurus ke sana, terus ternyata yang itu larinya lebih cepat, ada yang dekat, diterkam, maka yang diterkam ini hukumnya tidak halal. Yang diterkam ini hukumnya adalah tidak halal. Kalau di dalam proses berburu itu terjadi secara serempak, maka syarat ini yang nanti akan cacat. Syarat ini yang nanti akan cacat. Kalau tembak satu tergantung terhadap orang yang berburu. Apakah dia muslim, apakah dia kafir. Kalau dia muslim maka jelas buruannya adalah halal selama nanti syaratnya terpenuhi ya. Seperti membaca basmalah. Membaca basmalah saat berburu ini khilaf. Kalau kemarin kita bahas, para ulama kita mengatakan dalam sembelihan basmalah itu syarat selama tidak lupa. Kalau lupa berarti halal, kan gitu ya. Kalau lupa berarti halal. Kalau dalam mazhab Hanabilah, lupa di dalam buruan itu tidak berpengaruh, tetap hukumnya haram. Ya, tetap hukumnya haram. Jadi lebih mirip ke pendapat Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya basmalah itu syarat sah sembelihan secara mutlak, dan itu yang diikuti oleh Imam Syaukani. Jadi kalau sembelihan itu bareng-bareng nanti dikumpulkan jadi satu kemudian dibagi-bagi, kalau sama orang kafir maka tidak boleh kecuali kalau dia adalah ahli kitab. Adapun kalau dia murtad atau dia orang yang meninggalkan sholat, maka saran ana jangan ikut makan. Kalau mau berburu bareng-bareng yang dapat untuk dia ya. Yang dapat untuk dia, yang nggak dapat ya gigit jari. Yang nggak dapat ya gigit jari. Jadi apabila itu bareng-bareng berburu bajing misalnya, kemarin kita sebutkan bajing halal dagingnya. Meskipun ada fatwa dari MUI termasuk, kalau tidak salah ya, fatwa dari MUI termasuk hewan yang dilindungi. Jadi kalau seandainya berburu bajing, apabila di dalam kelompok itu satu kelompok biasanya ya Pak ya, kelompok berburu 5 orang, ada yang muslim, ada yang kafir,
maka apa yang dia dapat itulah yang untuk dia saja. Kecuali apabila dia mau berbagi dengan sesama muslim. Apabila dia mau berbagi dengan sesama muslim. Ini lebih berhati-hati ketimbang kita harus mengambil perkara yang syubhat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tapi mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.